Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang sudah dibaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah bisa kita capai hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Hidup di dalam Tuhan juga tidak akan pernah bisa kita jalani hanya berdasarkan ketaatan kepada hukum-hukum. Kehidupan ini dapat kita jalani hanya di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia itu datang di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Penyelamatan itu masih tetap berlangsung hingga saat ini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu tidak berhenti di Golgota. Namun di seluruh penjuru dunia, kasih karunia Allah terus bekerja sebagai suatu kekuatan yang membaharui hidup orang-orang percaya. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Sehingga persoalannya sekarang, apakah manusia mau menerima kasih karunia Allah dengan imannya? Sebab apapun upaya manusia, tidak mungkin dia dapat menyelamatkan dirinya, walaupun dia berusaha untuk hidup taat menurut hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 2. Keselamatan manusia benar-benar tergantung kepada Tuhan Allah. Inilah dasar kehidupan bagi setiap orang percaya. Hidup tergantung kepada Tuhan Allah. Kehidupan manusia tidak berdasar kepada dirinya sendiri, namun kepada anugerah Allah. Dalam keberdosaan kita, Tuhan Allah tidak pernah mengabaikan kebutuhan hakiki kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Allah senantiasa dan konsisten kepada janjinya, yaitu dengan menyerahkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dia disiksa, disesah, diolok-olok, sampai kepada kematiannya di kayu salib, hanya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ayat 14a. Dan menguduskan kita supaya kita layak menjadi umat Allah. Ayat 14b. Inilah yang dinyatakan oleh firman kehidupan kita hari ini. Janji keselamatan sudah direalisasikan di dalam salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah sukacita orang-orang percaya. Kepastian keselamatan dari Allah telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga keselamatan kita bukan atas usaha dan budi baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan itu diberikan bukan karena siapa kita, tetapi diberi dalam kerangka kasih karunia dan cuma-cuma. Jika kita sudah diselamatkan di dalam kasih karunia Allah, apa respon kita? Bagaimana tanggung jawab kita atas kasih karunia itu? Hidup kita harus mengalami perubahan. Perubahan gaya hidup, pola hidup, karakter dan visi yang berbeda dengan dunia ini. Karena kasih karunia Allah itu adalah mendidik, ayat 12. Maka wujud praktisnya dalam kehidupan kita adalah pembaharuan dan perubahan hidup. Kasih itu adalah hal terpenting dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang penuh dengan kasih akan hidup dengan baik. Firman kehidupan hari ini memperdengarkan kepada kita bahwa kasih Allah menjadi dasar mengapa Ia mengutus anaknya yang tunggal, turun dan tinggal di dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menderita demi menebus manusia itu dari dosa dan maut. Hal ini hendak memberikan suatu penegasan bahwa kasih itu menyelamatkan dan sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memperdengarkan firman kehidupan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan kekuatan untuk menopang keterbatasan manusiawi kami. Karena Kristus yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.